Halo teman-teman semuanya, tadi kita di chapter 5 sudah membahas mengenai datasets ya dari Hugging Face. Sekarang kita akan masuk ke topik yang tidak kalah penting, yaitu tokenizers dari chapter 6 Hugging Face, teman-teman. Sebelum aku masuk ke dalam spesifikasi daripada tokenizers ini, aku akan menyampaikan apa itu tokenizers. Jadi, singkatnya itu merupakan library Python, tapi di balik layar dia ditulis dalam bahasa Rust yang tugasnya menyediakan tokenizer super cepat untuk semua model transformers. Library ini tuh biasanya dipakai untuk dua hal, latih tokenizer dari nol, pakai data kita sendiri, atau pakai tokenizer yang sudah ada sebagai template. Dan satu hal penting yang harus diingat mengenai chapter ini adalah training tokenizer itu beda dengan training model. Di training tokenizer, itu cuma belajar mengenai aturan dan pemecahan kata dari teks. Nggak ada yang namanya backpropagation, nggak ada yang namanya juga loss function. Jadi prosesnya jauh lebih cepat, bisa hitungan menit dan bukan jam, teman-teman. Kemudian, berikutnya kita akan membahas mengenai train tokenizer baru. Kapan sih kita butuh tokenizer baru? Ada 4 situasi utama yang perlu kita tahu. Yang pertama, kalau kita kerja di domain khusus, misalnya butuh kode Python, dokumen hukum, atau teks medis. Kemudian yang kedua, kalau bahasanya beda, tokenizer Inggris akan boros banget kalau dipakai tokenisasi teks Indonesia atau Arab, jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau distribusi tokennya sangat berbeda dari data asli trainingnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kalau kita mau tokenizer itu lebih efisien, lebih sedikit token per kalimat, berarti inputnya lebih pendek dan itu hemat compute. Cara pakai ini tuh gimana? Cukup sederhana sebenarnya. Kita ambil aja tokenizer lama sebagai template, misalnya GPT-2. Terus kita panggil method train new from iterator. Nah, kasih korpus baru untuk kita dan tentukan ukuran vocabnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam fast tokenizer, teman-teman. Dan ini merupakan sebuah hal yang sedikit spesial ya di chapter ini. Karena selain kecepatan yang bisa 5-10 kali lebih cepat dari versi Python biasa, fast tokenizer itu punya dua fitur tambahan yang berguna banget. Itu yang pertama, ada yang namanya offset mapping. Setiap token nantinya, fast tokenizer bisa kasih tahu posisi karakter asalnya di teks. Misalnya ada kata Hugging Face Course, jadi 3 token kan itu, dan kita tahu token pertama dari karakter 0 sampai 7, token kedua dari 8 sampai 12 dan seterusnya. Kemudian hal ini menjadi sangat krusial untuk tes seperti NER, Name Entity Recognition, di mana kita perlu tahu persis di mana dalam kalimat asli sebuah entitas itu muncul. Yang kedua adalah Word IDS, di mana ini merupakan peta dari setiap token ke indeks kata asalnya. Ini berguna untuk whole word masking di Bird. Kalau misalnya kita pakai auto tokenizer, secara default kita udah dapat versi fastnya ya, jadi nggak perlu setup tambahan. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas mengenai normalisasi dan juga pre-tokenisasi. Ini juga penting untuk dibahas. Jadi biasanya kita harus melalui 2 tahap ini dulu. Normalisasi itu adalah proses bersih-bersih teks. Misalnya mengubah semua huruf jadi lowercase, menghapus spasi berlebih, konversi Unicode ke format standar, dan lainnya. Kemudian ada pre-tokenisasi yang merupakan pemecahan awal teks sebelum support algoritma jalan, biasanya dipecah berdasarkan spasi atau tanda baca ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas mengenai 3 algoritma support tokenisasi yang perlu kita tahu ya untuk mendalami area ini. Jadi yang pertama ada BPE, byte pair encoding, yang dimana ini dipakai oleh GPT-2, Robert A, BART, dan juga Llama. Cara kerjanya, mulai dari karakter satu persatu, lalu cari pasangan yang paling sering muncul, gabungkan jadi satu token baru, ulangi sampai vocabnya seukuran yang kita mau. Yang disimpan apa? Vocabnya ditambah merge rules, daftar aturan penggabungan karakter. Kemudian yang kedua ada word piece, dimana kita sudah pernah dengar ini ya teman-teman ya, tidak asing, dipakai oleh Bird dan juga Distilbert, mirip BPE yang tadi, tapi cara pilih merge-nya itu beda. Word piece nggak pilih pasangan yang paling sering, tapi paling meningkatkan likelihood data training. Hasilnya juga beda. Word piece cuma nyimpan vocabnya tanpa merge rules dan support ditandai dengan prefix dengan 2 kali tanda pagar. Kemudian yang terakhir ada Unigram, dipakai oleh T5, ExcelNet, dan juga yang lainnya. Nah,
Agak beda caranya dengan kedua algoritma sebelumnya yang aku sebut tadi, karena di itu jalannya itu kebalik teman-teman. Dimulai dari vocab yang sangat besar, lalu hapus token yang paling sedikit, pengaruhnya ke likelihood, sampai ukuran vocabnya yang ditarget tercapai. Biasanya ini tuh dipakai lewat wrapper bernama sentence piece. Nah, ini nih yang seru nih, kita bakal bangun dari nol. Nah, di section ini kita bakal belajar cara bangun tokenizer dari nol pakai blok-blok modular dari library tokenizers. Ada 6 building block utama. Normalizers untuk normalisasi teks tentunya, pre-tokenizer untuk pemecahan awal, models untuk algoritma utamanya, trainers untuk melatih korpus, post processor untuk tambahan token spesial seperti CLS atau SEP, dan decoders untuk mengubah tokennya kembali menjadi si teksnya. Nah, ini yang menarik nih. Kita bisa mix and match blok-blok ini sesuai kebutuhan kita. Mau buat tokenizer seperti BERT, pakai word piece model, BERT pre-tokenizer, dan BERT processing. Mau yang seperti GPT-2, ganti ke BPM model dan pakai byte level pre-tokenizer. Setelah selesai itu semua, bisa langsung di-wrap di BERT tokenizer fast atau GPT-2 tokenizer fast, supaya bisa langsung dipakai di si model transformers-nya. Oke. Jadi kita wrap up ya teman-teman ya. Kita udah belajar beberapa hal dari si tokenizer ini. Kita udah belajar cara train tokenizer baru dari corpus sendiri, keunggulan fast tokenizer, pipeline yang normalisasi dan juga pre-tokenisasi, belajar 3 algoritma utama tadi, si BPE, Wordpiece, Unigram, juga terakhir mencoba untuk bangun tokenizer modular dari nol. Jadi teman-teman, seperti itu untuk chapter 6 dari Hugging Face yang membahas mengenai tokenizers. Sampai jumpa lagi di chapter 7 ya teman-teman.